Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan sedikit membahas tentang peranan antropologi, ya, masih dalam kuliah sosioantropologi gizi prodi S1 Gizi Sunan Ampel. Kita akan membahas bagaimana peranan antropologi dalam penelitian konsumsi pangan dan gizi. Nah, penelitian konsumsi dan pangan dan gizi ini sangat penting ya dalam menentukan kebijakan dan program yang berkaitan dengan makanan dan kesehatan masyarakat. Ketersediaan, aksesibilitas, konsumsi pangan yang sehat itu merupakan faktor kunci dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian konsumsi pangan dan gizi bisa membantu para peneliti, kemudian para pembuat kebijakan serta pengambil keputusan untuk memahami dan mengatasi tantangan yang terkait dengan makanan dan gizi di masyarakat. Nah, antropologi punya peran dalam aspek penelitian konsumsi pangan dan gizi. Di antaranya, antropologi ini bisa membantu memberikan wawasan yang kaya dan mendalam tentang kebiasaan makan dan pola konsumsi pangan, serta sudut pandang masyarakat tentang makanan dan gizi itu sendiri. Ya. Antropologi juga membantu mengidentifikasi faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi konsumsi pangan maksud saya, dan gizi serta faktor-faktor lain seperti ekonomi, faktor kebijakan, yang semuanya itu bisa mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas pangan. Dengan pendekatan antropologi, para peneliti bisa atau mampu memahami masyarakat secara menyeluruh atau secara holistik dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsumsi pangan dan gizi ya. Jadi tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan kalian pemahaman tentang peran antropologi dalam penelitian konsumsi pangan dan gizi, serta memberikan contoh-contoh penelitian dan aplikasi antropologi dalam bidang ini. Ya, selain itu di presentasi kita kali ini juga akan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan yang mempengaruhi konsumsi pangan dan gizi, serta memberikan Anda semua pemahaman tentang bagaimana antropologi dapat membantu merancang program dan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat tentunya. Sehingga mudah-mudahan setelah presentasi ini kalian simak bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian para mahasiswa S1 Gizi yang kelak nanti mungkin akan menjadi calon peneliti ya di bidang gizi. Juga bisa bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, para pengambil keputusan dalam kemudian menghadapi tantangan-tantangan terkait dengan konsumsi pangan dan gizi di masyarakat. Seperti yang kita tahu, merupakan ilmu sosial dan budaya yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk budaya, ya. Di mana fokus antropologi ini terletak pada kebiasaan dan pola makan manusia serta pandangan masyarakat tentang makanan dan gizi, ya, khususnya antropologi gizi ya. Nah, antropologi sendiri ini akan membahas hubungan manusia dan lingkungan, termasuk tadi seperti saya katakan ada sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam konteks masyarakat. Nah, dalam konteks penelitian konsumsi pangan dan gizi, ya, sekali lagi saya tekankan antropologi bisa membantu memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh atau lebih holistik, lebih mendalam dalam memahami fenomena konsumsi pangan dan gizi di masyarakat. Ya, oleh karena itu sekali lagi antropologi sangat penting dalam memahami masalah beserta akar-akar masalah kesehatan, akar-akar masalah gizi di masyarakat serta merancang kebijakan yang tepat sesuai kondisi di masyarakat yang tentunya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Konsumsi pangan dan gizi di masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Ya, misalkan kepercayaan, nilai, norma, dan tradisi. Faktor-faktor ini kemudian membentuk preferensi
dan pilihan makanan serta pola makan di masyarakat. Contoh, kepercayaan dan nilai keagamaan dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat itu mengkonsumsi panganan yang halal atau non halal. Ya. Bagaimana masyarakat Muslim mempercayai prinsip halal haram itu nanti akan membentuk pola makan di komunitas atau di masyarakat Muslim itu sendiri. Norma dan tradisi juga dapat mempengaruhi pola dan pemilihan makanan. Ya. Biasanya kalau contohnya pola makan vegetarian ya, itu biasanya didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesehatan. Seseorang menganggap penting untuk tidak memakan konsumsi daging ya, seperti itu, hanya memakan konsumsi nabati, menjadikan pola makan vegetarian. Makanya pemahaman terhadap faktor sosial dan budaya itu sekali lagi sangat penting dalam merancang program-program pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi atau kecenderungan dari masyarakat itu sendiri. Nah, bicara tentang konsumsi pangan dan gizi, kita tidak akan lepas dari kondisi sosial dan ekonomi dari masyarakat itu sendiri ya. Faktor yang pertama terkait pendapatan dan ketersediaan pangan, di mana pendapatan dan ketersediaan pangan ini bisa mempengaruhi bagaimana akses masyarakat terhadap makanan yang berkualitas dan bergizi. Mereka yang punya pendapatan rendah mungkin akan cenderung lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan karena terbentur oleh keterbatasan pilihan makanan yang tersedia. Keterbatasan pangan juga bisa terjadi karena faktor musim ya, atau karena ada bencana alam atau perubahan iklim ya. Oleh karena itu penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan akses terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian terkait aksesibilitas dan ketersediaan air bersih ya. Air seperti kita tahu, air kan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia ya, khususnya air bersih. Ya, ketersediaan air bersih ini bisa berperan dalam proses pemenuhan kebutuhan nutrisi dan kesehatan. Ya, air bersih diperlukan untuk mengolah makanan, untuk mengolah minuman. Ya, air bersih juga untuk supaya kebersihan diri terjaga, kebersihan lingkungan juga terjaga. Namun masalahnya tidak semua masyarakat itu punya akses terhadap air bersih. Akses terhadap air bersih masih menjadi masalah bagi sebagian masyarakat, ya, khususnya di daerah-daerah yang pedalaman atau daerah-daerah yang belum berkembang, belum tersentuh pembangunan. Ya, dengan ketersediaan air bersih yang buruk bisa menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan air atau waterborne disease ya, dan berdampak pada kesehatan dan status gizi seseorang. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi juga terkait pola migrasi dan urbanisasi ya. Pola migrasi dan urbanisasi ini dalam artian orang yang bermigrasi atau pindah ke daerah perkotaan dari desa ke kota gitu ya, biasanya cenderung akan mengalami perubahan dalam pola makannya, dalam ketersediaan makanan yang berbeda daripada di daerah asalnya ya. Mungkin di desa ketersediaannya hanya tahu tempe gitu ya, ketika pindah ke kota akan banyak disuguhi makanan-makanan fast food. Artinya ini akan terjadi perubahan pola makan. Apalagi kalau misalnya di kota cenderungnya kehidupannya berlangsung dengan cepat, makanan juga dibuat dengan prinsip fast food gitu ya, cepat saji, yang praktis, yang instan karena tuntutan aktivitas perkotaan ya. Beda dengan di pedesaan yang mungkin mengolah
panganan itu sendiri ya, mulai dari dipanen, diolah sampai kemudian jadi masakan di atas meja itu dilakukan sendiri. Setiap prosesnya terjaga. Tapi kalau di kota karena ada perubahan migrasi tadi ya, urbanisasi, masyarakat desa pindah ke kota, ini pasti akan mempengaruhi pola makan yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi status gizi dan kesehatan dari individu itu sendiri. Kemudian ada efek kemiskinan dan ketidaksetaraan terhadap gizi dan kesehatan. Ya, ini kaitannya dengan ekonomi tadi ya. Individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan cenderung akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan, khususnya pada mereka atau individu yang pada masa pertumbuhan dan perkembangannya. Boro-boro mungkin mau makan daging ya, bisa makan telur seminggu sekali aja udah alhamdulillah, syukur ya. Itu bukan karena tidak ingin, karena mereka dalam kondisi kemiskinan sulit untuk mendapatkan makanan-makanan yang bergizi. Nah, tentunya kalau ini terjadi pada kelompok usia anak-anak ya, yang masih dalam tumbuh kembang, pasti akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Ya, kondisi tumbuh kembangnya bisa buruk, produktivitasnya kalau yang di dewasa itu mungkin menurun ya, dan pastinya resiko terkena serangan penyakit itu akan lebih besar. Nah, akhirnya ada ketidaksetaraan ya antara masyarakat miskin dengan masyarakat berpenghasilan tinggi ya, masyarakat kaya ya, dalam mengakses panganan ya, makanan yang akan berdampak pada buruknya status kesehatan dan terjadi social gap atau kesenjangan sosial. Nah, ini kan kalau udah senjangan sosial ini jadi seperti bahaya laten gitu ya bagi komunitas atau di masyarakat. Kemudian bagaimana dengan kebijakan publik ya? Apakah kebijakan publik ini punya pengaruh terhadap konsumsi pangan dan gizi? Ya, jawabannya iya. Ada dua mekanisme bagaimana kebijakan publik ini berpengaruh terhadap konsumsi pangan dan gizi. Pertama, melalui peraturan perpajakan dan peraturan pangan ya. Jadi peraturan perpajakan dan peraturan pangan ini bisa mempengaruhi konsumsi pangan dan gizi masyarakat. Misal, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi pada makanan-makanan yang kurang sehat, misalkan makanan-makanan fast food atau minuman-minuman yang punya kalori tinggi ya. Tujuannya untuk mendorong masyarakat memilih makanan yang lebih sehat ya. Karena kalau dengan pajak yang tinggi artinya harganya mahal, lebih mahal. Ya. Selain itu, kalau dengan harga yang lebih mahal tadi diharapkan masyarakat akan beralih kepada makanan-makanan lain ya dengan harga yang murah tapi lebih sehat. Ya. Peraturan pangan dan pajak juga digunakan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan yang dijual di pasaran ya. Jadi aturan-aturan itu kan dibuat untuk sebagai guidance atau sebagai panduan bagi produsen-produsen pangan untuk melakukan proses pengolahan makanannya sesuai standar mutu. Ya, jadi di sini kemudian peraturan perpajakan dan peraturan pangan ini memainkan peranannya terhadap isu konsumsi pangan dan gizi. Kemudian yang kedua melalui subsidi pangan dan program pangan gratis ya. Biasanya subsidi pangan dan program pangan gratis ini ditujukan pemerintah untuk kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah ya. Dengan subsidi pangan ini diharapkan bisa membantu menjaga harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat sehingga
masyarakat tetap bisa membeli makanan-makanan yang berkualitas, makanan-makanan yang bergizi walaupun mungkin dalam taraf ekonomi menengah ke bawah. Program pangan gratis juga bisa membantu memastikan akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi salah satu contoh kasus pengaruh kebijakan publik terhadap konsumsi pangan itu di Indonesia ya, itu contohnya adalah kebijakan tentang pajak gula. Pada tahun 2018 itu pemerintah Indonesia itu memberlakukan pajak sebesar 10% ya untuk minuman manis yang mengandung extra sugar atau gula tambahan ya. Kebijakan ini waktu itu diambil untuk mengurangi tingginya konsumsi gula di Indonesia yang itu menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus obesitas dan diabetes di masyarakat Indonesia. Nah, setelah kebijakan ini keluar, konsumsi minuman manis di Indonesia itu menurun drastis. Ya. Menurun drastis sekitar 10% menurut Asosiasi Produsen Minuman Ringan Indonesia atau ASRIM. Dengan pajak yang naik tadi ya, di satu sisi mulai pemerintah melakukan edukasi, mulai terbentuklah pengetahuan di masyarakat bahwasanya terlalu banyak gula itu berbahaya ya, terlalu mengkonsumsi banyak gula tambahan itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, ada satu sisi ada langkah kebijakan, satu sisi ada langkah edukasi. Outputnya adalah terbentuknya kesadaran masyarakat ya, pola makan atau pola konsumsi gula di Indonesia secara drastis mulai berkurang, menurun ya. Diharapkan dengan menurunnya pola konsumsi gula tersebut, angka kejadian obesitas atau angka obesitas dan kejadian penyakit diabetes itu juga berangsur-angsur menurun di Indonesia. Nah, untuk mengembangkan intervensi dan program yang terkait dengan budaya lokal, ini pasti akan melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kepercayaan, nilai, norma, dan tradisi masyarakat setempat ya, terkait dengan konsumsi pangan dan gizi. Dengan kita memahami budaya lokal, maka program dan intervensi yang dirancang itu akan cenderung lebih mudah atau lebih dapat diterima dan kemudian diadopsi oleh masyarakat setempat. Dalam konteks gizi ya, program dan intervensi yang dirancang harus mengakomodasi budaya makan dan kebiasaan lokal dari masyarakat setempat. Ya, misalkan jenis makanan yang disukai, waktu makannya atau waktu konsumsinya kapan yang tepat, bagaimana cara memasaknya ya. Jadi kalau misalkan sebuah program gizi itu dirancang oleh pemerintah atau praktisi gizi ini tidak mempertimbangkan jenis makanan yang disukai oleh masyarakat setempat misalkan, maka bisa dipastikan program tersebut akan lebih sulit diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Nah, untuk bisa mengembangkan program yang terkait dengan local culture atau kebudayaan lokal, ini perlu kolaborasi ya antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, LSM, hingga masyarakat setempat atau tokoh masyarakat setempat. Sehingga dengan kolaborasi ini bisa diharapkan program dan intervensi yang dirancang ini bisa lebih efektif, lebih sustainable atau lebih berkelanjutan. Bahkan ketika kita sebagai fasilitator atau sebagai praktisi gizi itu tidak ada di masyarakat, pola atau program intervensi itu bisa tetap berjalan. Itu yang namanya sustainable. Nah, di Indonesia itu ada namanya program Pangan Harapan ya.
Program ini didesain untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang berkualitas bagi keluarga miskin. Salah satu strategi yang digunakan itu menggunakan pengembangan pertanian pangan lokal. Maksudnya, petani-petani lokal ini didorong untuk mengembangkan usaha pertanian dengan memanfaatkan bahan-bahan pangan lokal yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di daerah mereka tinggal. Ya, kemudian hasil panen dari pertanian lokal tersebut, itu didistribusikan kepada keluarga miskin di daerah-daerah tersebut melalui program bantuan pangan. Ya, program pangan harapan ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi keluarga miskin. Serta di satu sisi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal ya. Dengan memanfaatkan bahan-bahan makanan lokal ya, program ini bisa membantu mempertahankan keanekaragaman bahan pangan lokal yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena setiap daerah pasti akan punya ciri khas panganan lokal, ciri khas bahan pertanian lokal yang itu kemudian bisa dipertimbangkan untuk menjadi modal untuk menciptakan atau memberikan bahan panganan lokal yang bergizi dan terjangkau khususnya. Di Indonesia sendiri banyak penelitian terkait konsumsi pangan dan gizi ya. Salah satu institusi yang kemudian melakukan penelitian ini misalkan Balitbangkes ya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 yang kemarin, mana para peneliti ini meneliti tentang status gizi, pola konsumsi makanan, dan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. Jadi para peneliti di Balitbangkes RI ini, Kemenkes RI ini menemukan bahwasanya masalah gizi ganda atau double burden of malnutrition itu masih jadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di anak-anak. Di satu sisi, angka stunting juga masih tinggi dan kekurangan energi kronis khususnya di daerah-daerah pedesaan juga masih tinggi. Itu di desa. Tapi kalau di kota, obesitas makin meningkat. Overweight pada anak-anak dan orang dewasa juga makin meningkat. Di riset juga memperlihatkan bahwasanya masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah itu akan cenderung mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi dan kurang seimbang. Ya, tentu saja ini dikaitkan dengan rendahnya pendapatan dan keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini punya implikasi ya, bahwasanya penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan. Dan di satu sisi juga melakukan peningkatan knowledge atau pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi makanan yang seimbang. Ini banyak penelitian-penelitian yang sudah bisa kita temukan secara online ya di dunia maya terkait konsumsi pangan dan status gizi. Nah, ketika kita merancang menu pangan yang kita harapkan sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan budaya lokal, ada 6 tahap di dalamnya ya. Yang pertama, kita mempelajari kebutuhan nutrisi lokal. Ya, caranya kita meneliti kebiasaan makanan lokal dan bahan panganan yang sering dikonsumsi. Kemudian kita juga mengumpulkan data terkait nutrisi dan asupan gizi yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Ya, kita menghitung angka kecukupan gizi, kita menghitung angka kebutuhan kalori harian, itu kita pelajari. Jadi kebutuhan nutrisi lokal itu kita pelajari ya. Karena satu masyarakat dengan masyarakat lain mungkin
kondisi kebutuhan nutrisinya bisa berbeda-beda. Ya, tergantung di mana kita melakukan intervensi. Setelah kita mempelajari kebutuhan nutrisi lokal ya, langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi sumber panganan lokal yang bisa kita gunakan, bisa kita berdayakan ya. Kita bisa mempelajari jenis-jenis bahan makanan lokal yang sudah ada, yang sudah tersedia di daerah tersebut. Kemudian kita teliti keunikan atau keunggulan dari bahan panganan lokal tersebut ya. Jadi kalau kita sudah identifikasi, kita cari tahu tuh ya, unggulnya apa, uniknya apa, kelebihannya apa dari panganan lokal tersebut, mengandung nutrisi apa ya. Kemudian itu nanti kita bisa lakukan modifikasi. Kemudian kita setelah mengidentifikasi ya, kita menyesuaikan menu dengan kebutuhan nutrisi lokal ya, karena di langkah pertama kan kita sudah mengidentifikasi ya. Langkah kedua kita sudah langkah pertama tadi mempelajari kebutuhan, sudah ditahu kebutuhannya masyarakat lokal terkait pangan apa, terkait gizi. Kedua, kita mengidentifikasi sumber pangan lokal yang berpotensi. Nah, kemudian yang ketiga, kita menyesuaikan menu. Kita mencoba menyesuaikan menu dengan kebutuhan nutrisi lokal. Kita rancang menu pangan yang mengandung zat gizi yang memang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi masyarakat setempat. Kita juga menyesuaikan jumlah porsi makanan dengan kebutuhan energi harian masyarakat setempat. Kalau sudah dirancang menunya tadi sesuai dengan kebutuhan nutrisi lokal, menunya tersebut kita sesuaikan lagi dengan budaya lokal ya. Kalau tadi dengan kebutuhan nutrisi, sekarang dengan budaya lokal. Ya, kita mempelajari kebiasaan dan budaya lokal terkait makanan. Atau kita bisa menggabungkan bahan panganan lokal dengan cara masak yang sesuai dengan budaya lokal ya. So, strategi berikutnya kita mengkaji ketersediaan bahan pangan dan biaya. Jadi kalau kita sudah menyiapkan menu tadi ya yang direncanakan, kita harus memastikan apakah bahan pangan lokal untuk menyediakan menu tersebut tersedia. Ya, kemudian kita lihat biaya diperlukan untuk memasak menu pangan tersebut bagaimana. Ya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, biaya atau cost ini menjadi aspek yang penting untuk dipertimbangkan ketika kita merancang strategi intervensi ya. Kalau menunya tadi sudah dirancang, nah saatnya kita menguji dan mengevaluasi menu panganan yang telah kita rancang ya. Kita uji pada sekelompok masyarakat setempat. Ya, di tujuannya supaya kita mengevaluasi pangan yang kita rancang tersebut ya, apakah ada masukan-masukan dari masyarakat terkait menu yang kita rancang tersebut. Oh, mungkin ada kurang di bagian apa, rasa, ada kurang di bagian aroma misalkan, warna dan sebagainya ya. Artinya kita meminta feedback dari masyarakat. Ini tujuannya apa? Supaya agar menu yang sudah kita rancang untuk intervensi program gizi ini bisa diterima ya, bisa tergantung sasaran ya. Kalau sasarannya untuk anak-anak atau balita, mungkin lebih suka makanan yang warnanya cerah gitu ya, supaya menarik secara visual. Rasanya yang enak gitu ya, lebih gurih ya, itu kita uji, kita evaluasi. Kemudian kita mengembangkan program pelatihan masak dan pemanfaatan bahan pangan lokal ya. Kita beri kemampuan juga, kita beri skill juga bagi masyarakat setempat ya untuk mengolah bahan pangan lokal itu dengan cara yang benar, sesuai dengan kaedah-kaedah keilmuan gizi kalian. Ya, kita transfer of skill di situ ya. Kalau tadi
Ya, kalau edukasi mungkin kita, kalau strategi ini kan pertama kita bisa melakukan transfer of knowledge, kita bisa melakukan perpindahan pengetahuan, apa yang kita tahu tentang konsep gizi seimbang dan sebagainya kita sampaikan ke masyarakat, plus minusnya seperti apa. Tapi kita juga melakukan transfer of knowledge, transfer of skill setelah transfer of knowledge tadi. Melakukan penularan keahlian ya, keahlian skill, lebih ke praktik ya, untuk kita tahu makanan bergizi ini seperti apa. Tapi untuk bisa menghasilkan makanan bergizi itu gimana cara masaknya, cara membasuh makanannya, cara memilih bahan panganan, cara mengolahnya, itu kita ajarkan. Kita ajarkan ke masyarakat. Nah, setelah itu kita, yang terakhir dan nggak kalah penting, kita melakukan monitoring dan evaluasi program. Setelah kita melakukan proses transfer of knowledge dan transfer of skill ya, yang nggak kalah penting itu transfer of mindset. Jadi kita membantu merubah pikiran masyarakat. Kalau mungkin selama ini mikirnya, oh kalau makanan sehat itu harus mahal ya, kita bantu untuk merubah mindset bahwa makanan sehat bisa juga didapatkan dari bahan-bahan panganan yang murah, yang terjangkau, tapi tetap sehat. Nah, setelah proses transfer of knowledge, transfer of skill, dan transfer of mindset itu terjadi, intervensi kita berjalan. Yang tidak kalah penting adalah melakukan monitoring dan mengevaluasi program intervensi ya. Dan monitoring dan evaluasi program intervensi gizi ini harus dilakukan secara berkala, ya, rutin. Ya, karena kita akan menilai bagaimana sih efektivitas dari intervensi kita di masyarakat tersebut. Dan kalau memang harus ada perbaikan seperti apa, ya. Kesimpulannya ya, dalam memahami konsumsi pangan dan gizi masyarakat ya, penting untuk melakukan pendekatan yang holistik ya, atau menyeluruh. Kita tidak bisa hanya melihat dari sisi keilmuan kita saja, kita bisa melihat dari sisi ilmu yang lain ya, dalam hal ini mungkin antropologi. Ya, lagi-lagi saya sebagai kesimpulan saya tekankan, antropologi di sini berperan dalam hal bagaimana ia atau antropologi ini membantu peneliti bidang gizi untuk memahami konteks sosial dan budaya masyarakat terkait dengan konsumsi pangan dan gizi. Dengan kita memahami peran antropologi dalam penelitian konsumsi pangan dan gizi dan pentingnya pendekatan yang holistik ya, kita berharap strategi, program atau intervensi serta kebijakan yang ditelurkan ya bisa lebih tepat sasaran dan bisa lebih diterima oleh masyarakat, sehingga harapannya bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sharing sesi kali ini. Semoga paparan saya bisa dipahami ya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.